Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Saya yakin anak-anak kelas 11 dalam keadaan yang baik. Baik, dalam mengatasi ulangan yang akan datang, kini saatnya kita lakukan refreshing tentang hukum internasional. Jadi kalian setelah ini mengikuti ulangan yang akan saya sediakan soal-soalnya. Baik, dalam refreshing hukum internasional akan saya bahas tentang poin-poin yang akan saya masukkan di dalam ulangan nantinya. Jangan lupa silakan menulis nama, nomor absen, dan kelas pada kolom komentar. Ya. Silakan ditulis, saya tunggu ya. Dan jangan lupa juga sediakan alat tulis. Nanti poin-poin apa yang akan saya jelaskan, kalian bisa menulisnya. Saya mulai dari yang pertama ya, tentang hakikat hukum internasional. Kemarin sudah saya jelaskan ada beberapa tokoh yang mengemukakannya. Yang pertama, menurut J.L. Berlin, hukum internasional adalah kumpulan aturan dan prinsip aksi yang mengikat hubungan antar negara. Yang kedua, menurut Mukhtar Kussumaatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan azas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. Sedangkan menurut Wiryono Projodikoro, hukum internasional adalah hukum yang mengatur perhubungan hukum antara berbagai bangsa di berbagai negara. Sedangkan yang terakhir, menurut Ivan Aserer, hukum internasional adalah sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara atau subjek hukum internasional dan hubungan satu sama lain. Jadi sebetulnya masih banyak tokoh yang mengemukakan, tapi di sini saya hanya menulis 4 tokoh ya. Silakan dicatat, siapa tahu nanti bermanfaat. Lalu azas-azas hukum internasional. Yang pertama, azas teritorial. Artinya, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Yang kedua, azas kebangsaan. Artinya, setiap negara dimanapun dia berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Jadi, kebangsaan ini, misalkan kamu berada di Belanda, maka hukum Indonesia ini masih mengikatnya. Jadi masih turut serta kalau azas kebangsaan. Lalu azas kepentingan umum, artinya negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut, jadi penyesuaiannya ya, dengan kepentingan umum. Yang keempat, azas pacta sunt servanda, artinya setiap perjanjian yang sudah disepakati bersama harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak tanpa ada yang mengingkari. Jadi pentaatan hukum ya. Yang kelima, azas equal rights atau yang disebut dengan azas persamaan derajat. Jadi di azas ini semua pihak berkedudukan sama. Tidak ada negara yang kuat, negara yang lemah, tidak ada ya. Semuanya dianggap sama. Yang terakhir, azas keterbukaan. Ini mempunyai maksud
Artinya perlunya keterbukaan untuk memberikan informasi dengan jujur dan dilandasi keadilan. Jadi itu adalah asas-asas hukum internasional. Jadi ada 6 azas yang saya tulis ya. Mungkin di buku lain ada yang menambah asas lain, ya, silakan sebagai perbandingan. Lalu sumber-sumber hukum internasional. Sumber itu kan tempat asal dari mana hukum tersebut berasal. Jadi asal dari hukumnya. Yang pertama dari perjanjian internasional, yaitu perjanjian yang dibuat atau disepakati oleh anggota masyarakat internasional, yang terdiri dari negara-negara yang bertujuan membentuk hukum sehingga mempunyai akibat hukum. Yang kedua, sumber kedua adalah kebiasaan internasional, yaitu kebiasaan antar negara di dunia yang merupakan kebiasaan yang dapat diterima sebagai hukum. Yang ketiga, ini jurisprudensi dan doktrin. Jadi jurisprudensi dan doktrin itu adalah sumber hukum tambahan. Jurisprudensi adalah putusan hukum hakim internasional. Jadi keputusan hakim yang sudah mengikat itu namanya jurisprudensi. Doktrin ini pendapat para ahli hukum internasional. Jadi kedua sumber hukum ini itu bisa dipakai pedoman manakala belum ada hukumnya ya. Jadi hukum internasional belum ada, maka bisa dipakai dari keputusan hakim terdahulu atau minta pendapat kepada ahli-ahli hukum internasional. Lalu yang D itu adalah prinsip hukum umum. Itu D ya, bukan A. Itu yang ini sebagai referensi aja tentang sidang nomor resolusi 67 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa diadopsi tanggal 28 Januari 1949 menyatakan puas bahwa kedua pihak yang terlibat dalam Revolusi Nasional Indonesia terus mematuhi prinsip-prinsip perjanjian Renville. Ini kasus yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda. Itu terjadinya agresi militer ya. Militer pertama, militer kedua. Akhirnya PBB mengeluarkan resolusi nomor 67 itu. Yaitu tanggal 28 Januari 40. Berikutnya tentang Mahkamah Internasional. Jadi fungsinya Mahkamah Internasional adalah menyelesaikan persengketaan atau perselisihan internasional dari negara-negara anggota PBB. Sebetulnya tidak hanya anggota PBB ya, yang di luar anggota PBB juga bisa mengikatkan diri di Mahkamah Internasional. Nah ini ya, Mahkamah Internasional dapat mengadili negara-negara yang bukan anggota PBB yang mengalami sengketa. Jadi PBB pun bisa masuk. Lalu dalam mengadili suatu perkara, Mahkamah Internasional berpedoman pada perjanjian internasional, yaitu traktat dan kebiasaan internasional sebagai sumber hukumnya. Lalu Mahkamah Internasional itu berkedudukan di Den Haag, Belanda. Jadi seluruh anggota PBB itu secara otomatis menjadi anggota Mahkamah Internasional. Lalu sengketa internasional itu dapat terjadi karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional. 2. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian internasional. 3. Perebutan sumber-sumber ekonomi. 4. Perebutan pengaruh ekonomi, politik,
atau keamanan regional dan internasional. 5. Intervensi terhadap kedaulatan negara lain. 6. Penghinaan terhadap harga diri bangsa, itu sengketa internasional. Lalu jenis-jenisnya sengketa internasional. 1. Sengketa posisi. Jadi batas negara itu sering berada jauh dari pusat negara. Biasanya ibu kota dengan batas negara itu jauh ya. Dan mungkin berpindah dari tahun ke tahun. Biasanya akibat perubahan alam. Biasanya langsung terjadi lagi perjanjian baru. Lalu sengketa wilayah dapat terjadi dengan alasan sejarah atau budaya. Itu jenisnya. Yang ketiga tentang sengketa sumber daya alam. Wilayah yang disengketakan dianggap kaya sumber daya alam. Biasanya itu ya ada minyak bumi, lalu ada emas, tambang emas dan lain sebagainya, itu disebut sengketa sumber daya. Lalu metode di dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, metode diplomatik dalam penyelesaian masalah. Jadi metode diplomatik itu dapat dilakukan dengan cara-cara yang pertama melalui negosiasi. Negosiasi itu proses penyelesaian sengketa melalui atau melibatkan pihak ketiga. Negosiasi dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait saja. Jadi ini tidak melibatkan pihak ketiga ya. Jadi dua negara yang terkait dia menyelesaikan sendiri tanpa adanya pihak ketiga. Lalu yang berikutnya mediasi. Itu proses penyelesaian sengketa melalui mediasi melibatkan pihak ketiga. Jadi minta bantuan ketiga sebagai pelaku mediasi atau disebut dengan mediator. Jadi mediator itu berperan sangat aktif ya, mencari solusi yang tepat dan diterima oleh pihak-pihak yang bertikai. Jadi pihak ketiganya sangat dominan di sini. Lalu berikutnya inquiry. Itu proses penyelesaian sengketa melalui atau melibatkan pendirian sebuah komisi atau badan internasional untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi badan tersebut akan mendengarkan semua bukti yang berkaitan dengan permasalahan dan akan mengeluarkan fakta yang disertai dengan penyelesaian. Itu inquiry. Lalu yang berikutnya penyelesaian masalah dengan metode legal. Itu metode ini dilakukan dengan cara yang pertama adalah arbitrase. Jadi arbitrase itu merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui pihak ketiga. Yang kedua, Mahkamah Internasional. Jadi Mahkamah Internasional akan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan semua pihak. Jadi keputusan Mahkamah Internasional itu mengikat bagi semua pihak yang bersengketa. Yang ketiga adalah pengadilan lain. Jadi pengadilan lain itu didirikan untuk membantu mengakhiri pelanggaran berat atas hukum kemanusiaan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Jadi merupakan internasional yang khusus menangani sengketa hukum laut. Jadi di situ misalkan kejahatan HAM, kejahatan narkotika internasional dan lain sebagainya, itu pengadilan lain. Ada khusus.
Baik, itu tadi adalah refreshing saya ya. Insya Allah dengan mengikuti refreshing ini kalian nanti bisa menyelesaikan soal-soal yang akan saya sediakan. Akhirnya selamat belajar dan semoga kalian semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.